rumah menjadi pusat komunitas, menjadi titik tengah, dan bisa menjadi satu cerita tersendiri yang menghubungkan generasi tua dan kami sebagai generasi muda. Komunitas ini lahir tahun 2016 dari orang-orang muda yang memilih dari Molo, yang kemudian memutuskan untuk pulang ke kampung dan berbuat sesuatu apa yang bisa kami buat. Kami datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian sejarah tentang Molo tadi itu sendiri, ini ada singkat bahwa Molo itu dulu adalah satu kerajaan namanya Oenam. Itu kerajaan Oenam ini sebenarnya kerajaan ketika orang asli sudah bergeser dan kemudian didatangi oleh orang-orang kulit putih dari Malaka. Jadi sebenarnya ini sudah periode berikutnya ketika Timor sudah dikuasai oleh bukan orang asli lagi, tapi keturunan-keturunan dari kulit putih dari Malaka. Lanjut, ya ini orang lokal yang masih berkonde, laki-laki yang sudah menikah kemudian harus berkonde. Tapi ketika tahun 65 semua sudah hilang. Kami menggambarkan komunitas kami sebagai integrasi antara perpustakaan warga, kemudian kewirausahaan sosial. Kami juga punya homestay, kami punya ruang kerja kolaborasi, dan kami komunitas warga yang ada di desa Taiftop, salah satu desa yang ada di kecamatan Molo Utara, persis di dekat kota Kapan, kota yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1900-an. Ketika Belanda masuk dan kemudian melakukan perdagangan cendana. Sejauh sebelum Belanda datang, Molo itu sudah didatangi oleh orang-orang Cina untuk berdagang cendana. Kalau Kak Agni bilang itu diperkirakan sekitar abad 16 mereka sudah datang dan masuk sampai ke pedalaman, tinggal di Molo dan kemudian kawin-mawin dengan orang lokal untuk menguasai perdagangan cendana itu. Jadi secara sejarah Molo juga punya sejarah yang panjang tentang perdagangan cendana. Tidak jauh dari hutan. Dalam kain tenun, patternnya sama di Timor dan khususnya Molo. Garis-garis ini adalah hutan dan sungai. Kemudian di tengahnya motif berbentuk apa nih? Bujur santet, jajar genjang, belah ketupat. Motif belah ketupat itu adalah pola pemukimannya. Jadi di setiap kain tenun itu pasti akan selalu ada motif itu. Motif belah ketupat yang melingkar, dan kemudian di sebelahnya ada aliran sungai, biasa warna putih atau warna merah, dan sebelahnya ada hijau kuning itu artinya hutan. Itu yang tadi saya bilang filosofi tadi, bahwa kemudian orang Molo menggambarkan mereka karena tidak punya tradisi menulis, selain mereka bertutur, mereka menggambarkan kehidupan mereka di kain tenun. Ini rumah kami, nanti biasa di titik tengah itu ada rumah adat atau rumah rajanya. Itu biasanya ada simbol tersendiri. Kalau kami menyebutnya paukolo. Paukolo itu kayak simbol burung, dan raja itu biasa selalu disimbolkan dengan binatang burung itu tersebut. Jadi polanya seperti itu. Dan di kehidupan nyata pun itu tergambar. Pasti rumah yang tidak jauh dari mata air, rumah yang tidak jauh dari hutan, dan tidak jauh dari batu. Pemukiman yang tidak jauh dari 4 elemen tadi, yang mereka menganggap bahwa elemen itu juga adalah tubuh mereka sendiri: tanah, hutan, air, dan batu. Orang Molo juga punya filosofi fatubian. Fatubian itu artinya di balik batu. Yang tadi saya bilang, kami kalau sudah meninggal, kami menganggap bahwa arwah kami akan ada di balik batu, di sebelah rumah kami. Batu yang dulu nenek moyang kami tinggal, gua-gua yang dulu nenek moyang kami tinggal, dan kami akan pulang kembali ke sana. Dan umeko bubu yang bentuknya juga seperti batu, umeko bubu yang bentuknya seperti gua yang dulu nenek moyang kami tinggal di sana. Jadi circle-nya ke situ-situ aja, terputar, semuanya saling berkaitan. Bicara 4 elemen, ya itu aja, filosofi juga saling terkait. Kami menyebut fatubian. Jadi kalau ada orang meninggal, 40 hari pertama itu dia akan ada di batu-batu di sekitar rumahnya dia.
dan kemudian setelah 40 hari kemudian dia akan pergi ke puncak Gunung Mutis dan tinggal di sana, di nirwana mungkin. Demikian sedikit pengantar tentang itu. Ini situasi sekarang, Umekububu kemudian hanya jadi rumah kebun, rumah yang dibangun di dekat kebun. Jadi di kampung utama atau di rumah utamanya itu sudah tidak ada Umekububu lagi, atau ada pun tapi dia sebagai dapur saja. Jadi kalau yang ini konteksnya ini adalah rumah kebun di daerah Fatumnasi. Jadi rumah yang pemiliknya bangun di dekat kebun, dan kemudian ketika panen dia langsung itu jadi tempat penyimpanan juga. Atau ketika karena berkebun di sana masih sering pindah-pindah, kebunnya masih jauh-jauh dan pindah-pindah, jadi mereka membangun Umekububu sebagai tempat tinggal sementara ketika mereka harus bekerja 1 bulan misalnya di kebun dan mereka tidak balik ke rumah. Jadi 1 bulan itu mereka akan tinggal di hutan ini dan tinggal dekat kebun untuk menggarap. Sampai kapan selesai mereka pulang. Atau panen, musim panen mereka datang lagi, tinggal sebulan di sini untuk panen dan menyimpan hasil ini panenannya. Lanjut sampai ke dalam, isi dalam rumah. Ya, jadi selain ada Umekububu, rumah utama juga kemudian mengikuti pola rumah modern. Jadi dia sudah bentuk segi 4 kotak atau persegi panjang. Tapi tetap material dan lain-lain masih pakai seperti Umekububu, pakai dinding bambu yang dicaca, kemudian lantainya masih lantai tanah, pakai alang-alang dan lain-lain. Tapi bentuknya sudah mengikuti bentuk rumah modern. Dan kemudian setelah ini dia sudah berubah lagi, yang ilalang diganti seng, dan kemudian yang lantai tanah dipakai semen. Kemudian nanti bergeser lagi dari yang dindingnya dinding bambu, dia bergeser ke dinding bebak. Bebak itu pelepah lontar. Itu dibeli dari daerah pesisir. Karena orang entah mungkin susah cari bambu atau bagaimana, kemudian sekarang banyak rumah pakai pelepah lontar. Tapi kemudian akhirnya bergeser lagi, semua beli semen, karena semen katanya lebih murah dibandingkan beli bambu. Jadi orang beli semen untuk bikin rumah tembok. Ini di dalamnya rumah Umekububu itu kalau tidak ada tiang utama di tengah, kalau dia bukan rumah adat, berarti dia di tengahnya adalah tungku untuk memasak. Dan persis di atas tungku itu adalah tempat menaruh jagung-jagung. Jagung yang dikeringkan secara alamiah dengan proses pemanasan itu. Jagung-jagung itu yang nanti kalau dibutuhkan ditumbuk jadi jagung bose, makanan orang Timur. Jagung yang dikeluarkan kulit arinya, kemudian direbus dengan berbagai jenis kacang dan sayuran. Itu jadi makanan pokok. Selain jagung biasa mereka gantung kacang dan lain-lain. Tapi di atas Umekububu itu ada loteng. Loteng itu jadi tempat, kalau di rumah adat biasa tempat penyimpanan benda pusaka. Atau kalau di rumah biasa pun orang biasa menyimpan kayak benda-benda yang berharga dan yang punya makna, itu biasa simpan di loteng. Ada hal yang menarik tentang penempatan ruang dan fungsi dan peran orang-orang yang ada di dalam. Itu juga ada pembagiannya. Kalau di rumah adat, yang boleh naik ke loteng itu hanya laki-laki, dan hanya laki-laki otomatis termasuk bapak, kepala keluarga, dan anak laki-laki. Anak perempuan tidak boleh naik ke atas. Alasannya adalah bahwa anak perempuan akan menikah dan keluar dari rumah adat itu. Jadi dia tidak punya hak lagi untuk naik ke atas. Karena di sana sistemnya adalah kawin ikut suami. Jadi perempuan akan menikah dan tinggal keluar dari suami dan ikut masuk ke rumah adat suami. Jadi dia tidak punya hak lagi di dalam rumah adatnya dia. Dia akan pergi. Sehingga dia tidak boleh naik ke atas. Dan yang boleh naik ke atas adalah istri dari kepala keluarga itu, perempuan. Jadi artinya bukan alasan gender sebenarnya.
Perempuan memang bisa naik, tapi perempuan yang sudah menikah dan ada di dalam rumah itu. Perempuan yang akan menikah dan keluar, dia tidak bisa naik ke atas. Jadi bukan masalah alasan gender. Di atas itu bahkan ibu rumah tangga, ibu kepala keluarga itu, istri dari kepala keluarga itu punya peran penting. Bagaimana dia mengatur pola konsumsi keluarga. Perempuan molo yang akan tahu kapan mereka pandai membaca situasi, mereka tahu kapan musim panen, kapan akan ada paceklik dan lain-lain, sehingga mereka sangat tahu bagaimana memanajemen konsumsi di dalamnya. Bagaimana kapan jagung itu harus diturunkan, kapan jagung itu diturunkan dan ditumbuk, berapa banyak jumlah yang harus diturunkan, itu peran perempuan. Mereka akan paham betul bagaimana, oke, saat ini sedang musim kering dan dalam keluarga harus makannya terbatas. Itu perempuan yang mengatur. Dia yang menurunkan dari atas. Dia ada perhitungan, saya lupa namanya, tapi jagung itu biasa diikat jumlah. Satu suku disebut jagung, diikatnya satu suku. Satu suku itu ada 12 bulan, 12 bonggol jagung. Nah, dia akan ada perhitungan bagi perempuan molo. Kapan, kalau sampai dia menurunkan lebih dari jumlah biasanya, oh berarti ini sudah ada tanda-tanda yang tidak baik, atau tanda-tanda bahwa mungkin dia berlimpah, atau mungkin sedang ada masa sulit sehingga dia harus hati-hati untuk menurunkan jumlah bonggol jagung itu. Perhitungannya seperti itu. Mereka makanya saya salut sekali dengan perempuan molo, mereka pandai sekali memanage urusan lumbung. Itu bagian mama kepala keluarga yang akan menurunkan. Kemudian nanti ada di rak-rak di sisi-sisinya itu juga tempat menaruh piring dan bahan makanan dan lain-lain. Kemudian di sebelahnya itu biasa mereka menaruh burung merpati, kuskus, babi, kadang anjing, berbagai binatang. Bahkan ketika musim dingin, sapi-sapi dimasukkan ke dalam rumah. Iya. Rumahnya diangkat dulu. Enggak, dimasukin dalam pintu. Dimasukin dalam pintu. Ini juga relasi yang sangat luar biasa antara orang Molo dengan binatang. Mereka sangat respect sekali dengan binatang pilihan mereka. Bahkan sapi, kuda, ketika musim dingin yang luar biasa di luar, ya kalau tidak di rumah utama, mereka bikin umekububu yang lain untuk memasukkan binatang di dalam umekububu. Tapi yang di Fatum Nasi itu saya beberapa kali ketemu kondisi ketika kami tidur malam dengan babi-babi, anjing, burung merpati, kuskus, berbagai jenis binatang ada dalam, dan akrab. Dan tuan rumah sangat akrab. Terus orang Molo itu ada punya satu feku, itu semacam seruling, tapi bukan seruling bambu, tapi dari kayu, kulit kayu. Itu kalau orang Molo tiup itu feku, dan itu sekarang sayangnya anak muda tidak ada yang mampu bisa meniup itu. Saya punya mimpi, saya juga bisa meniup itu. Feku itu kalau ditiup, sapi, binatang semua akan jalan berbaris. Percaya atau tidak, ada videonya di YouTube, itu video yang ketika Net TV meliput komunitas kami, saya dan teman-teman, itu ada videonya di Net TV. Indonesia Bagus kalau tidak salah. Itu feku itu ditiup, kuda, sapi, anjing, kerbau menurut dan jalan kemanapun si peniup itu mengarahkan. Oke, balik lagi ke sini. Nanti biasa di dinding-dinding ada ukiran-ukiran, ular. Itu ukiran totem sesuai dengan marga. Biasa marga punya simbol binatang tersendiri. Kalau marga di Molo ada satu marga besar, marga Raja Wematan. Itu totem mereka adalah ular, kauna dalam bahasa Timur. Jadi pasti di dalam rumah adat orang marga Wematan pasti ada ukiran ular atau apapun simbol terkait ular. Angin, marga angin itu apanya angin. Jadi tidak hanya benda binatang tapi juga alam semesta. Marga angin, kalau teman-teman ke Molo ada yang marga angin, itu mereka punya kekuatan angin, sehingga mereka dipercaya bisa tahu siapa yang akan datang ke rumah mereka oleh bisikan angin.
misalnya. Atau mereka percaya bahwa mereka bisa mampu mengusir atau memindahkan awan, misalnya ketika mereka harus membutuhkan panas dan awan harus dipindahkan. Itu biasa kekuatannya marga anim, fam-fam anim. Itu percaya atau tidak, tapi itu terjadi. Setiap marga itu ada punya ini sendiri, identitas sendiri. Kauna, ular, Wematan, marga Wematan, Anin dengan ceritanya itu. Kemudian saya tidak hafal 8 semua, tapi ada Toto, Tanisip, Baun dan lain-lain. Mama Leta Baun itu juga termasuk salah satu marga besar di sana. Tungku, kemudian ada simbol-simbol tadi di keliling rumah sesuai dengan cerita. Dan kalau di rumah adat itu biasa di tiang utama, tiang perempuan ni enaf itu ada simbol leluhur, entah dalam bentuk topeng atau dalam bentuk apapun yang menggambarkan leluhur. Misalnya kalau di rumah Bapak Anin di Fatunasi itu ada topeng dari Fuka Anin atau manusia pertama yang namanya Anin itu ada dibikin topengnya dan ditaruh di tiang utama. Dan di setiap rumah-rumah beda-beda sesuai dengan ininya. Kalau mama saya, kalau bapak saya orang Flores, mama saya orang Molo, marganya Kamlasi, dan totemnya adalah kalajengking. Jadi kami di rumah dilarang untuk mematikan kalajengking. Apapun kalajengking yang datang di rumah kami itu adalah saudara. Dan saya belum rencananya mau akan, tapi leluhur, opa oma, kakek, om, tante saya semuanya ada tato kalajengking di tangan. Itu menandakan bahwa mereka dari marga Kamlasi. Jadi kembali lagi ke situ. Bicara tentang Kamlasi, saya punya cerita sedih tentang bagaimana kasus tahun 1965 G30 SPKI itu juga punya satu traumatis tersendiri bagi orang Molo dan bagi keberadaan rumah adat. Pada tahun itu, sebelum tahun 1965, orang-orang Molo masih boleh atau bebas menjalankan ritual agama lokalnya, kepercayaan lokalnya. Tapi ketika tahun 65 meletus dan politik dari Jawa, Jakarta sampai ke sana bahwa harus memilih 5 agama, harus dibaptis dan sebagainya, maka rumah adat itu pun lenyap. Karena waktu itu rumah adat kami yang Kamlasi itu kalau tidak dibakar maka dianggap sebagai ateis, dan ateis sama dengan PKI misalnya. Kemudian rumah adat, kenapa di Molo itu juga sedihnya adalah sedikit sekali rumah adat yang tersisa. Kalaupun ada, itu adalah rumah adat replika yang dibangun kembali oleh generasi baru. Tapi rumah adat yang dari generasi-generasi sebelumnya, sebelum 65, itu sudah habis karena waktu itu dibakar. Saya Katolik, saya Kristen juga, tapi saya benci dengan perlakuan masa lalu agama terhadap keberadaan identitas suku lokal itu sendiri, terutama rumah adat. Kami akhirnya sebagai dari bagian marga Kamlasi, kami tidak bisa lagi melihat bentuk wujud dari rumah adat kami. Karena waktu itu tahun 65 tentara, polisi datang dengan senjata dan rumah adat kami harus dibakar. Dan kakek saya yang masih punya agama lokal, yang agama lokal di sana itu artinya laki-lakinya punya konde. Itu artinya dia masih menjalankan ritual lokal. Itu harus digunting rambutnya dan dibaptis. Nama lokal diganti menjadi David, nama yang sangat Eropa. Dan kemudian rumah adatnya dibakar dengan segala macam atribut di dalam. Benda-benda pusaka pemujaan itu dibakar semuanya. Itu juga cerita-cerita ini kemudian saya tulis dalam 3 buku cerpen saya. Saya banyak menulis narasi-narasi keluarga, budaya, bagaimana kehidupan orang Molo berhadapan dengan identitas politik, budaya, sosial ekonomi, dan lain-lain. Ini adalah proses pembuatan jagung bose. Jadi jagung yang sudah dikeluarkan kulit arinya. Dan ini mama yang melakukan ini di umeko bubunya dia. Oh, ini bukan umeko bubu, ini sudah di rumah yang sehat. Rumah sehat, tapi masih pakai atap ini.
Lantai tanah itu luar biasa ternyata. Bapak Ibu yang arsitek pasti lebih tahu, tapi saya yang tinggal di Molo, tinggal di rumah yang khusus di Molo, ketika rumah itu berlantai dan rumah itu dengan lantai tanah, semen dan tanah, itu perbedaannya luar biasa. Sekarang baru kami di sana merasa kok gerah sekali kami tinggal di Molo. Padahal dulunya tidak. Atau sekarang pun orang yang tinggal di Umekobubu tidak merasakan gerah yang sama seperti kami. Karena entah kenapa, mungkin juga siklus udara, pertukaran udara dari tanah yang tidak bersemen itu menjadi lebih baik, dan tapi ya itu tetap saja dibilang rumah tidak sehat. Oke, ini laki-laki perempuan bekerja. Di Molo batasan gender hampir tidak ada. Jadi gampang sekali kita ketemu laki-laki yang gendong anak pagi-pagi, atau laki-laki yang ikut membantu memasak di dapur. Itu cair, sangat cair, relasi gendernya sangat cair. Ini proses menenun. Kain tenun Molo itu merah putih. Itu warna-warna, itu kalau di NTT kalau tenun warna merah putih itu pasti dari Molo. Tidak ada daerah lain yang Molo pasti selalu merah putih. Dan ada simbol burung itu. Burung atau kokolo itu artinya simbol raja. Ini ditenun dengan itu tadi, platform garis-garis hutan, sungai yang putih, merahnya adalah hutan, dan nanti di tengah-tengah di antara putih dan merah itu ada form-form pemukiman yang melingkar-melingkar itu. Itu ada di dalam tenun. Rumahnya atapnya menjuntai sampai ke tanah, oke? Ini orang Molo itu juga punya karakteristik tulang wajahnya tegas dan hidungnya tegas, hidung mancung. Kemudian karakteristik yang lain, logatnya itu kalau ngomong dengan orang Molo itu sama kayak kalau pakai bahasa daerah itu kayak, saya kemarin pas di Liverpool itu saya terkagum karena sama orang Liverpool kalau omong itu persis kayak orang Molo omong, jadi kayak ada nyanyian naik turun. Kamu di mana? Oh begitu, jadi naik turun. Orang Liverpool juga ngomongnya begitu, mereka ada naik turun, dan itu saya sangat surprise. Proses menenun, anak-anak Molo, ya tradisi pertanian ini juga dimasukkan oleh Belanda menanam padi. Dimulai dari, kalau di timur itu dimulai ketika Belanda membangun persawahan Wesau, dan mendatangkan orang-orang Rote, Sabu untuk jadi pekerja di daerah persawahan. Itu kemudian timur akhirnya majemuk karena Belanda kemudian membawa suku-suku dari pulau-pulau sekitar untuk datang tinggal di timur dan membentuk perkampungan dan membentuk tradisi-tradisi baru. Salah satu tradisi pertanian padi itu dibawa oleh Belanda dan dilakukan oleh orang-orang dari suku Sabu, suku Rote, dan suku-suku lain. Ini sawah sebenarnya sawah tada hujan, jadi tidak ada irigasi atau mata air khusus yang besar. Karena ini di lereng gunung juga, di ketinggian juga, di atas 1000 meter. Jadi tanam padi pun tidak sebagus tanam di daerah dataran rendah. Kainnya atau orang Molo suka yang warna-warni, jadi kostum dan apapun pasti akan selalu cerah ceria, pelangi dan segala macam. Kain tenunnya pun begitu. Selain merah putih untuk warna kain tenun raja, kalangan bangsawan, kalangan rakyat biasanya warnanya seperti ini, banyak warna, dan mereka selalu pakai jaket atau pakaian yang selalu full color. Ini gong, pukul tambur dan gong. Ini salah satu perkampungan yang tadi saya bilang di lereng Fatunausus yang payudara sebelahnya sudah dipotong. Dan apa yang terjadi ketika gunung sebelahnya dipotong? Belasan mata air di sekitar situ mati. Molo diperkirakan punya 50-60 juta kubik marmer. Diperkirakan. Dan dari periode 80 sampai 90 itu lumayan banyak ditambang, dan itu lumayan membuat mata air, karena ciri
ciri batu marmer dia banyak menyerap dan menyimpan air. Ketika itu ditambang maka mata air lenyap. Dan fungsi orang Molo sebagai penjaga mata air juga dipertaruhkan. Sehingga waktu itu kenapa orang Molo kemudian berjuang mati-matian untuk menolak tambang, karena mereka mendapat tugas dari leluhur mereka untuk menjaga mata air. Kami disebut jantungnya Pulau Timor, karena kalau hutan, gunung, dan segala macam yang ada di Molo itu ditambang atau dibabat, maka bisa jadi seluruh Pulau Timor akan kekeringan. 12 mata sungai besar yang ada di Timor itu asalnya dari Molo. Lanjut. Oke. Saya akan menunjukkan beberapa folder, Kak. Foto tradisi memindahkan ume ke bubu. Di Molo juga ada satu tradisi, ketika saya bisa menghadiahkan rumah untuk orang lain atau kerabat saya, dan rumah itu akan digotong beramai-ramai pergi ke tempat barunya dia. Saya beruntung tahun kemarin sempat ikut dalam tradisi memindahkan rumah itu. Ketika sang tuan rumah punya cucu menikah dan dia menghadiahkan salah satu unit, karena kebetulan dia punya banyak ume kebubu, dia menghadiahkan satu unit ume kebubunya buat si cucu. Dan kita menggotong ber-30, ber-40 orang, laki-laki perempuan. Dan semuanya sudah minum sopi dulu. Sopi itu arak lokal. Ada hari ini ada? Ada. Dikeluarin nggak, Kak? Malah terbatas. Dan laki-laki perempuan sudah minum sopi, jadi semua sudah bersemangat, on fire, dan kita gotong rame-rame ume kubu itu pindah. Menggotong apa? Apapun Alamnya sedikit saja. Cocok. Kampung itu akan kerja rame-rame. Mungkin juga akhirnya soal biaya memberi makan untuk ratusan tenaga kerja, atau padahal sebenarnya bukan soal itu, tapi soal orang mau sukarela datang bekerja sama membangun rumah sebenarnya. Atau alasan lain, saya mungkin juga benar Kak Grace bahwa ketika bangun rumah tradisional mungkin proses-proses yang mungkin orang anggap terlalu panjang dan rumit, sehingga orang juga tidak mau, karena nanti harus ada tradisi ini, potong bambunya juga pasti ada perhitungan-perhitungannya, potong kayunya gimana, memasangnya harus bunuh ayam dulu atau percik darah ayam dan lain-lain. Mungkin orang merasa itu sudah ritualnya itu yang terlalu panjang ketimbang campur semen dan pasir dan jadi. Berarti secara tradisi komunalnya juga udah mulai terpikirkan dulu ya, secara tidak langsung. Nah, ini menarik juga ketika pola pembangunan, ketika Belanda masuk dan membangun jalan, kemudian kampung-kampung yang komunal yang berkelompok itu kemudian harus dipindahkan di pinggir-pinggir jalan. Itu juga sebenarnya mau mengubah pola hidup mereka. Pemukimannya juga, saya pernah diskusi dengan teman dari Molo yang studi S2 sejarah di Semarang. Dia bilang seperti itu, bahwa ketika Belanda membangun jalan Trans Timor dari Kupang sampai ke Atambua, kemudian orang-orang dari gunung itu diajak turun tinggal ya supaya mudah dikuasai, mudah dikontrol dan lain-lain. Sehingga ketika dia sudah tinggal di sepanjang perjalanan, polanya tidak melingkar lagi, tapi polanya sudah memanjang mengikuti perjalanan. Itu juga akhirnya mengubah ini ketika mau memindahkan. Jadi ini mama-mama sudah mabuk dulu ini. Kita sudah minum sopi rame-rame, baru dan ada puisi dan ada nyanyiannya ketika mau mengangkat. Apapun orang Molo itu, apapun yang dikerjakan pasti selalu ada syair, pantun. Panen madu pun demikian. Percaya atau tidak bahwa seorang pemanen madu itu ketika dia sebelum memanen dan dia melakukan ritual dan ada puisi, itu lebah tidak akan gigit, dan itu saya saksi nyatanya. Dia lebah tidak menggigit si pemanen madu. Tapi ada proses puasa, kemudian ada proses. Jadi lebah itu dianggap sebagai vetonai. Vetonai itu adalah perempuan besar, perempuan agung. Jadi si ratu lebahnya itu dianggap penting, dan ada ritual puisi-puisi untuk
merayu si ratu lebah supaya ketika nanti mengambil madu dia tidak gigit. Dan benar, setelah proses ritual itu orang yang naik ke pohon itu dia tidak jatuh dan tidak jatuh dalam artian pohonnya kan pohon lebah tinggi dan itu tidak ada cabang kiri kanan yang bisa pegang, tapi dia bisa lewat saja dan tidak terjatuh. Hal magic kayak begitu itu terjadi dan itu bagian dari keseharian. Nah ini mengangkut, ini kami mengangkut rumah ini sekitar 700 meter dari tempat asal dan beramai-ramai sambil nyanyi, sambil Berhenti dulu. ya lewat berapa meter berhenti, terus nyanyi-nyanyi berhenti. Gila apa ya? Dan ada satu leader yang semua orang harus mendengar dia ketika dia kasih aba-aba dan pakai tali dan segala macam. Kenakan. Ya. Leadernya bisa laki bisa perempuan. Apa? Leadernya harus laki. Leadernya untuk ritualnya laki-laki. Tapi kemudian ketika penunjuk jalannya bisa perempuan, bisa laki-laki. Kami kemudian kenapa Lakuat Kujawas? Lakuat itu diambil dari nama buah, Lokuat. Itu buah yang datang dari dataran Cina. Yang kami percaya juga bahwa orang Cina dulu yang membawa buah itu ke Molo ketika perdagangan awal cendana. Dan Kujawas itu adalah guava. Dua buah ini sangat identik dengan kehidupan anak-anak yang ada di Molo. Dan kami memakai dua buah ini sebagai nama komunitas kami untuk membayangkan bahwa kehidupan yang lebih baik untuk generasi muda Molo ke depan. Dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan antara lain kegiatan kesenian, edukasi, pertanian, dan juga kewirausahaan. Jadi kami bekerja sama dengan kelompok petani dan penenun perempuan membantu memasarkan produk pertanian dan tenun mereka dan kopi, madu, dan lain-lain di Instagram kami, toko online kami di @lakuatkujawas. Kemudian kami punya program rutin kesenian, kelas bahasa Inggris, workshop menari, workshop tari, fotografi, juga ada program residensi. Jadi teman-teman yang dari arsitek atau mahasiswa atau dosen atau seniman atau siapapun yang tertarik untuk residensi di komunitas kami, di desa kami, datang tinggal dan bergiat dengan warga untuk proyek-proyek kesenian, literasi, dan apapun bisa. Itu produk-produk pertanian yang kami pasarkan di toko online. Ini adalah salah satu dari kelompok mama, dari kelompok penenun yang masuk dalam komunitas kami. Kami membuat pemutaran film juga untuk anak-anak. Jadi komunitas ini hadir untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda Molo untuk berkembang lebih baik, karena akses pendidikan yang kami rasakan sangat terbatas. Kemudian orang mudanya putus sekolah dan pergi merantau, sehingga kami merasa perlu penting untuk menyediakan banyak-banyak opportunity untuk generasi muda Molo. Dan kami juga melakukan pengarsipan foto-foto sejarah, melakukan pengarsipan, menulis kembali tradisi tutur. Kami wawancara dan kami menulis kembali tradisi tutur itu. Terakhir kami baru saja menerbitkan buku. Kalau Bapak Ibu mau beli juga boleh nanti di Instagram kami. Buku yang ditulis oleh 15 remaja Molo setelah mereka menulis kembali dongeng-dongeng lokal mereka. Kami bukukan dan itu ditulis oleh generasi muda Molo. Kami mau bahwa tradisi bertutur itu jangan sampai putus dan hilang, sehingga kami merasa penting untuk mengajak generasi muda Molo menulis kembali tradisi bertutur mereka. Dan buku itu sudah kami jual, bisa dibeli. Terima kasih Kakak Agi yang sudah membantu untuk itu. Belum dikirim ya? Ada nanti lupa buku. Oke. Kemudian kami punya beberapa agenda rutin. Kami coba membangkitkan kembali festival-festival seni yang hampir punah. Naat Feu itu adalah satu festival ketika orang Molo masuk musim panen. Naat Feu itu artinya menari dalam bentuk lingkaran. Tarian itu ditarikan ketika orang selesai memanen jagung dan kacang. Kami mencoba membangkitkan memori kolektif orang Molo dengan bikin festival kesenian ini, terutama anak muda atau orang-orang muda sebagai pelaku utama. Kami membawa itu, kami bikin Elaf Damai, itu festival damai.
Kemudian kami juga bikin beberapa kali pameran foto arsip sejarah yang berhasil kami kumpulkan dari Museum Leiden. Kami berhasil mengakses foto-foto Molo di zaman dulu dari Museum Leiden dan kami repro dan kami pamerkan ketika dari desa ke desa. Kami pamerkan dari desa ke desa di kecamatan. Kami juga bikin Apinat Aklahat residensi program yang tadi saya sudah bilang. Kami mengajak dosen, seniman, mahasiswa, siapapun aktivis untuk datang tinggal 1 minggu, 1 bulan, 2 minggu tinggal bersama warga dan bikin project apapun bersama warga untuk preserve dan lain-lain. Kami juga bikin kelas menulis to the Lighthouse yang tadi saya bilang. 1 tahun kami sudah berjalan dan kami baru menerbitkan buku kedua kami. Buku pertama itu kami menulis tentang sejarah gereja Katolik yang ada di Molo. Kami melakukan penelitian. Jadi saya ajak anak-anak muda untuk melakukan penulisan kembali sejarah gereja, sejarah budaya dan lain-lain. Kemudian buku kumpulan dongeng yang ditulis oleh anak-anak. Ini kami sebagian dari 15 orang remaja Timor, remaja Molo, orang muda Molo yang setelah kuliah di Jawa, setelah kuliah di Australia, setelah kuliah di Belanda, mereka mau pulang dan mau bergiat dan berkomunitas dan mau bikin sesuatu di komunitas. Dan kami bekerja bersama dengan warga. Jadi kami sangat terbuka dan berharap. Saya sebenarnya datang ke sini bicara juga, saya juga ada punya misi dan sedikit permintaan mungkin. Ini sudah pernah saya utarakan di Facebook dan sempat direspon oleh kakak yang terkasih. Dan ya, kami komunitas sudah ada tanah dan kami ingin sekali membangun sebenarnya semacam satu titik yang menjadi tempat berkumpul warga, teater terbuka dan tempat untuk anak-anak workshop, tempat untuk warga rapat dan lain-lain, tapi dengan arsitektur tradisional dan bahan-bahan lokal dan lain-lain. Kami sudah mengobrol dengan teman-teman di sana, dengan warga bilang kami siap kalau ada kakak-kakak dari Jakarta atau dari manapun arsitek yang mau membantu kami merancang dan bersama-sama membangun itu untuk jadi titik tengah di desa Teftok, untuk jadi tempat pertemuan warga, tempat workshop memasak atau tempat presentasi anak-anak ketika mereka selesai kegiatan menulis atau kegiatan teater dan lain-lain. Kami ada sebidang tanah dan kami berharap bahwa ada ide atau ada masukan atau ada apapun bantuan yang bisa kita kerjakan sama-sama. Karena kami merasa bahwa kerja kolaborasi itu penting dan bahwa kami tidak sendiri, bahwa ini misi besar tentang bagaimana Ume Kububu itu jangan sampai hilang dan bagaimana tradisi-tradisi bertutur ini bisa kita kembangkan sama-sama. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Kupang sama Wetan. Bolehkah? Kupang sudah di timur. Oh iya, maksudnya ke Molo. Stop lah. Ya ke Molo belum sampai ke Molo, belum sampai ke Atambua. Ke Kupang, ke Wetar. Bisa ceritakan sedikit tentang kopi di sana. Kopi betul. Ya, Kopi. Oh. Coffee. Coffee. Yes. Ya. Ya. Salah satu alasan kenapa saya juga waktu itu pulang kembali ke kampung adalah karena kebun kopi yang tidak terurus. Jadi bapak saya menanam kopi dari tahun 80-an, jenis Kartika, varietas Kartika, Arabica Kartika, dan itu tidak terurus. Dan itu saya pikir itu makanya 2 tahun terakhir kami di komunitas Lapat Pujawas juga mulai membenahi, merevitalisasi kebun kopi dan mulai mengajak, karena sebenarnya kopi itu belum menjadi satu tradisi yang dekat dengan orang Molo. Dia baru datang ke Molo ketika setelah tahun 60-an, 70-an baru masuk ke Molo dan orang. Tapi saya melihat ada potensi itu dan saya percaya bahwa setiap kopi di setiap daerah pasti punya ciri dan saya merasa bahwa Molo juga mungkin bisa mengangkat kopinya dengan mungkin yang selama ini tahu kopi Timor Leste atau lain, tapi Timor Barat juga punya potensi itu. Kami belum, dulu sempat ada kawan yang pernah meminta untuk mengirim sampel dan dia pengen meneliti dan mengetahui kualitas dan lain-lain, tapi belum sempat terlaksana. Dan ya kami ada potensi itu dan
Saya pikir potensial dan cukup bisa dikembangkan juga, tapi memang skalanya masih kecil dan produksinya juga masih sangat kecil. Karena kami di atas ketinggian 1000-1200 itu sangat cocok. Bagaimana dengan budaya ngopinya? Kan di sana kayaknya beda ya. Di sini warkop banyak, mulai dari Ya. yang sekelas Ya, Warna sampai Ya. ke sekelas Ya. Starbucks. Masih kalah pasti Ya. sepertinya dari budaya Shopee. ya, kami lebih banyak dekat ke Shopee dibandingkan kopi. Tapi tadi siapa yang katanya yang sudah pernah nyoba Shopee campur kopi? Mas siapa? Kopi Shopee, ya. Ya, Saya menarik juga itu. ada juga yang mencoba bereksperimen dengan itu. Tapi kalau orang Timur sendiri, Timur Barat, saya lihat memang tidak ada punya tradisi Kopi. minum kopi atau dekat dengan kebudayaan minum kopi. Ketimbang misalnya Flores Barat, Manggarai misalnya, kopi dari Ruteng dan lain, mereka punya tradisi itu dan itu dekat dengan keseharian. Tapi bahwa dia hidup, dia bertumbuh di sana, iya. Tapi ya itu juga, saya pikir proses juga. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Tanya kedua, komentar yang dari satu. atau mau menyambut ide? Ada arsitek yang pernah bikin apa namanya tadi? Bangunan itu lupa saya namanya tadi. Ome Kebubu. Oh iya. Dia punya beberapa, bisa di-share mungkin. Karena kita di sini arsitek semua. Iya. Bisa cerita. Arkeolog, jangan lupa. Arkeolog. Baru arsitek. Tapi apa yang menarik mungkin dari bangunan itu gitu. Silakan. Jadi dia tuh ini setahu saya ya, hasil riset saya kira-kira 20 sekian tahun yang lalu. Jadi Oh, belum lahir mungkin ya. Jadi itu arsitektur Atoni ya mas. Atoni. Nah, Ya. namanya Atoni ya. Nah, jadi kalau nggak salah tuh dia terpengaruh dari arsitektur regional dari atas, dari Asia Timur, terus dari bawah, dari Australasia dan lain-lain gitu. Kalau dari Asia Timur itu dia bentuknya kayak tenda, sementara kalau dari bawah dia bentuknya kayak rumah panggung dan atap yang punya gulungan. Jadi terus mereka kayak berkolaborasi dan menjadi si arsitektur Atoni itu. Jadi arsitekturnya sendiri simpel, jadi benar-benar cuma kayak tenda bentuknya berdiri dan bangun, tapi susunannya tuh benar-benar serius. Jadi dia punya fondasi yang namanya kalau nggak salah baki, baki itu dibuat dari batu lempengan disusun 20 sampai 40 cm dari tanah. Jadi tujuannya untuk supaya kalau hujan airnya nggak masuk, karena kan mereka pakai tanah ya. Ya. Terus kemudian tengahnya tuh diuruk di lantai, kalau nggak salah namanya nijam, kalau nggak salah namanya nijam. Terus kemudian dia ada tiang-tiangnya. Nah, tiangnya itu rumahnya segitu sederhana dengan kayak gitu ya, tapi tiangnya itu benar-benar serius. Jadi dia punya tiang yang dikeliling, sekeliling, kalau nggak salah namanya saya lupa apa. Terus ada tiang dua, kemudian dia punya kayak panggung tapi di dalam, terus ada 4 tiang lagi, terus kemudian baru si apa gitu. Kalau nggak salah sih kayak gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Cuman nanti spesifiknya biasa beda-beda di dalamnya. Iya. Kalau kami di Molo, 2 tiang di atas itu sudah tidak ada lagi. Oh, udah tidak ada. Nah, jadi hanya 4 tiang utama. Oh, Dan jadi 1 dia tiang bentuk- tengah. Jadi dia bentuknya udah nggak panjang terus gitu perisai gitu ya? Tidak, dia sudah lingkar. Oh, Ada sudah 3 tiang 4 dan kemudian Oh. membentuk struktur. Oh, Ya. oke. Ya, kerucut. Ya. Jadi memang kalau yang seperti itu di kabupaten sebelah masih ada, tapi kami di Molo Mulai mungkin itu Timur Tengah Selatan. selatannya. Iya. Kalau kakak yang meneliti itu secara teknis lebih paham. Ya. Terima kasih. Ada lagi tambahan mungkin cerita lagi? Saya Imran. Ya. Mau tanya tadi Anda ya, Anda, how do I call you? Anda. Ya. Ya. Dari rumah
sebuah rumah molo ini dibuat semula ya? Prosesnya itu gimana? Kayunya kayu apa? Apakah kayunya sangat langka? Kayu yang padat sama yang di tengah kalau Maadat yang besar? Terakhir selain proyek ini, rumah terakhir dibuat rumah tradisional itu tahun berapa itu? Terakhir setelah 65 kan ada rumah yang dibuat semula itu, rumah tradisional itu. Terakhir tahun berapa? Ya. Rumah adat. Dan kayunya itu kayu jenis apa? Apakah mudah didapat atau langka? Kalau Situasinya, ya. Oke, terima kasih. Kalau secara umum rumah Umeko Bubu yang standar, yang biasa, artinya kita bukan bicara rumah adat, itu biasa mereka pakai kayu yang mudah didapat, kasuari. Kayu kasuari. Tapi kalau biasa rumah adat itu biasa kayunya saya kurang tahu ya kayu apa, tapi biasa itu kayu yang selektif, yang ada syarat-syaratnya, harus diambil dari hutan adat, dipotong jam berapa, pada saat bulan purnama atau tidak, dan lain-lain dan lain-lain. Itu biasa ada tradisi perhitungan seperti itu untuk rumah adat, perhitungan mereka. Tapi kalau untuk rumah-rumah yang biasa, kayu kasuari kalau di Molo kebanyakan kayu kasuari. Saya tidak tahu kalau nama bahasa Indonesia apa kasuari ya? Kasuarina. Sejenis cemara itu. Iya, sejenis cemara, sejenis cemara. Ya, pakai sejenis cemara. Kemudian itu masih mudah didapat. Kalau di Molo pohon kayu sejenis cemara itu masih mudah didapat. Bambu dan apa namanya, kayak untuk membentuk kerucut itu juga selain pakai bambu, biasa mereka pakai kayu panjang untuk membentuk kerucut, itu masih mudah didapat. Kalau rumah adat terakhir yang dibangun di Molo setahu saya tidak ada lagi. Nanti tahun depan kan? Tahun depan ada. Iya, itu bukan rumah adat. Iya, amin. Ya, semoga itu. Ya, kalau rumah adat setelah 65 saya sejauh ini belum menemukan ada yang membangun kembali. Bahkan rumah raja, Sonaf, rumah raja itu yang di Molo, yang Waimatan, mereka membangun kembali, tapi dengan pilar-pilar beton. Modernisasi. Beweran. Aslinya pakai kayu apa kalau Nah itu yang saya belum ya. Saya tidak tahu kalau untuk rumah adat biasa ada kayu yang dipilih dari hutan adat tertentu dan proses pemotongan di musim tertentu, dan itu ada perhitungan adat. Sekedar jenis, tetapi Ya, ada acara ritualnya. Ya. Dan jenisnya saya tidak tahu pasti jenis kayu apa. Tapi kalau untuk masyarakat umum biasa, kayu kasuari yang paling mudah didapat dan murah. Kalau nggak salah tuh minyak kayu putih. Untuk rumah raja. Nah, ini yang biasa dipakai buat Minyak kayu putih. Ya. itu kan Iya, kayunya iya. kayu itu. Ya, ya, atau sejenis ampupu, kasua, eukaliptus, jenis kayu putih eukaliptus itu. Ya, ampupu kalau kami di Molo sebut ampupu. Itu memang kuat sekali, dia seratnya Kuat dan wangi. kuat dan wangi. Ya, tadi kan sempat dijelaskan prosesnya kalau memanen bahan-bahan alami untuk membuat rumah adat itu kan ada ritual-ritualnya tersendiri. Itu kan bukankah itu juga bagian dari hubungan orang Molo dengan alam semesta di sekitarnya. Nah, dengan peralihan ke rumah modern yang menggunakan semen dan beton ini, bagaimana pengaruhnya itu pada budaya Molo yang aslinya bersatu dengan alam itu terpengaruh bagaimana dengan modernisasi pembuatan rumah ini? Iya, jadi tahun 80 ketika perusahaan pangan masuk, itu bersamaan juga dengan hutan tanaman industri. Itu jadi satu isu yang mengecewakan juga sebenarnya. Ketika hutan-hutan adat atau tanah-tanah adat itu kemudian ditanam pohon sejenis, pohon yang homogen. Jadi mahoni semua. Kemudian hutan-hutan adat yang beragam itu tergeser. Itu juga berpengaruh ke bagaimana relasi. Dimulai dari relasi dulu orang Molo dengan hutan. Kemudian akses orang Molo terhadap hutan juga semakin terbatas.
hutan dan padang, karena padang waktu itu juga dialih fungsi oleh kehutanan. Tanah-tanahnya ditanam mahoni, jati untuk hutan dan tanaman industri itu, sehingga menggeser juga padang-padang rumput ilalang, menggeser juga akses warga adat untuk mengambil kayu hasil hutan untuk kepentingan. Nah, itu juga waktu itu sempat ada proses pertentangan juga ketika awal-awal HTI masuk tahun 80-an itu menimbulkan konflik juga. Saya pikir itu juga salah satu yang mendorong Mamaleta juga waktu itu kemudian melawan, selain tambang, mereka melawan juga eksplorasi itu hutan yang masif itu. Tapi di sisi lain juga soal tradisi, orang Molo atau orang Timor pada umumnya punya namanya Bano. Bano itu adalah kesepakatan adat kapan hasil hutan atau hasil kebun itu diambil. Itu ada kesepakatannya, namanya Bano. Jadi itu biasa ada satu simbol tertentu yang digantung. Misalnya untuk kebun, semua yang ada di desa atau semua yang ada di Tebet tidak boleh panen jagung sebelum bulan Mei misalnya. Maka secara adat akan digantung simbol-simbol di sepanjang jalan Tebet, dan orang yang lihat itu, oke, itu berarti kita belum panen jagungnya atau belum boleh ambil hasil hutannya. Tapi ketika itu tanda itu diturunkan, semua boleh mengambil. Begitupun dengan hasil hutan, itu juga ada aturannya. Kapan kayu-kayu diambil, itu ada kesepakatan adat. Nah, itu hilang ketika pengaruh-pengaruh pemerintahan masuk dan kemudian kebijakan-kebijakan itu mengabaikan hukum adat, tanah ulayat dan sebagainya. Saya pikir itu juga akhirnya berpengaruh juga bagaimana kemudian relasi orang Timor dengan alam juga semakin berjarak karena regulasi-regulasi pemerintah yang terlalu banyak dan membuat berjarak. Oh ya, saya jadi teringat juga waktu ke tempatnya Pak Matius Anin yang juru kunci Mutis itu, dia kan pernah cerita yang mengenai 65 itu juga gitu, yang mengenai disuruh cukur rambut karena nanti dianggap komunis segala macam gitu. Dan dia bilang juga ketika itu kan mengenai masalah panen adat ini kan sesuatu yang secara tradisi dijaga sangat keras gitu, dan termasuk hukumannya juga berat begitu untuk yang melanggar. Tetapi karena setelah mereka menjadi Kristen gitu, mereka tidak diperbolehkan melakukan hukuman adat yang keras itu tadi, apalagi mereka dibilang banyak tekanan seperti hak asasi manusia dan lain sebagainya yang tidak selamanya itu dipandang positif di Timor gitu. Dengan di Timor ini dipaksa masuk Kristen dan tidak boleh melakukan disiplin adat yang keras itu lagi, itu kemudian pengaruhnya bagaimana dengan cara generasi muda ini memandang alam di sana? Ya, kalau saya melihat generasi saya, seumuran saya itu, saya ketika aksi tolak orang Molo tolak tambang itu, saya SMP SMA, yang puncak dari proses Mamaleta dan teman-teman menolak tambang itu saya SMP SMA. Dan waktu itu saya memang dan teman-teman juga kami merasa tidak peduli, apatis dan ya tidak ada kedekatan, karena generasi yang lahir tahun 80-an ke atas itu juga hampir sudah berjarak dengan ritual-ritual tadi. Tidak ada lagi festival-festival adat, tidak ada lagi proses pembuatan rumah adat. Jadi pasca 65 itu memang hampir semua ritual-ritual yang mendekatkan manusia dengan alam itu hampir tidak ada. Sehingga kami tidak ada memori itu. Paling hanya dengar cerita dari orang tua, oh dulu ada kami bikin ini, bikin itu, bikin ini. Jadi sehingga ketika proses tolak tambang itu, saya lihat ya generasi mudanya juga acuh-acuh ya itu kayak semacam perannya orang tua saja waktu itu untuk tolak tambang. Saya baru ada
rasa awareness itu ketika setelah selesai kuliah bahkan. Dan saya yakin juga mungkin tidak semua generasi muda Molo akan sama seperti saya punya kesadaran itu, dan itu menurut saya bahaya. Itulah kenapa kemudian kami membentuk komunitas Lokotku Jawas untuk apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Karena kemudian juga yang menjadikan kenapa orang Timor banyak bermigrasi ke Papua, Kalimantan, jadi TKW, TKI dan lain-lain. Jadi karena tidak ada kedekatan itu sebenarnya. Jadi mereka tidak melihat tanah mereka itu sebagai satu harapan. Mereka tidak, kalau orang tua dulu masih melihat tanah mereka sebagai harapan. Hutan ada, madu ada, susu apa semua ada. Tapi generasi baru mereka tidak melihat itu sebagai harapan baru. Akhirnya ya sudah, harapannya ada di kebun sawit Kalimantan, harapannya ada di hutan Papua, harapannya ada di Singapura, di Hong Kong, Taiwan, di sebagai pembantu rumah tangga misalnya. Jadi itu pasti ada hubungan kalau menurut saya. Terima kasih. Oke. Mulai dari abad 2 sampai abad 17. Ya, ini cendana juga jadi satu yang akhirnya menarik saya ketika saya menulis buku Kanuku Leon itu tahun 2013, dan Hau Kamelin dan Tuan Kamlasi. Hau Kamelin itu adalah sebutan orang Timor zaman dulu untuk menyebut kayu cendana. Saya banyak menulis tentang bagaimana narasi keluarga yang merasa berjarak dengan kayu cendana itu sendiri. Itu ketika saya akhirnya mau meriset dan ternyata menemukan bahwa tidak heran kemudian orang Timor menyebut cendana itu sebagai hau mamalasi atau kayu pembawa masalah, kayu membawa petaka. Kenapa sampai disebut kayu pembawa masalah atau kayu pembawa petaka, sedangkan dari abad 2 orang dari seluruh dunia datang ke Timor untuk berdagang cendana. Itu yang menarik orang Cina, orang Eropa segala macam datang ke Timor karena cendana Timor disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik. Akhirnya saya menemukan jawaban kenapa itu terjadi. Prosesnya cendana itu menjadi sangat terkenal pada waktu perdagangan, itu yang kemudian mendorong misalnya di Molo ada komunitas orang Cinanya banyak tinggal dan kawin-mawin, bahkan bukan di pesisir saja, mereka masuk sampai Molo, sampai ke gunung, karena di sanalah cendana itu banyak hidup dan mereka menyasar itu dan menikah dengan orang-orang lokal. Cina Timor itu banyak menikah dengan orang lokal dan kemudian untuk menguasai jalur perdagangan itu. Begitupun ketika Belanda datang. Belanda datang tidak hanya di daerah pesisir, tapi kemudian kenapa pada tahun 1800-an sending atau proses kristenisasi itu sudah masuk ke Timor, dan gereja pertama Kristen Protestan pertama itu sudah masuk. Meskipun sebelumnya Portugis sudah datang duluan ke Timor. Karena cendana itu. Tapi akhirnya berubah ketika tahun 1986 pemerintah melakukan pemutihan terhadap semua kayu cendana yang ada di Timor. Itu masalah terjadi pada waktu itu. Sebelumnya orang Timor punya relasi yang sangat dekat dengan kayu cendana. Kayu cendana. Pemutihan maksudnya apa ya? Nah, pemutihan adalah semua kayu cendana itu dikuasai oleh negara. Semua kayu cendana milik warga dikuasai oleh negara. Dan ya, yang menguasai itu adalah yang di Jalan Cendana. 1986. 86 peraturan pemerintah di Jalan Soeharto. PP 86. Saya baru lahir. Nah, sebelum PP 86 itu orang Timor punya relasi yang sangat kuat dengan cendana. Cendana itu dipakai untuk berbagai tradisi. Ketika orang-orang pulang dari satu tempat atau pulang entah perang atau pulang pesta atau pulang segala macam, sebelum masuk rumah itu biasa ada tradisi menghirup atau kasih dupa ya kalau sekarang. Dibakar kayu cendana, asapnya itu jadi itu semacam penyucian orang-orang yang baru pulang perang. Cendana itu semacam aromaterapi untuk mensucikan dan membersihkan. Itu salah satu yang aku tahu. Kami mungkin nanti akan menambahkan dari hasil riset. Tapi dari situ kemudian berubah. Sebelumnya cendana itu
diambil. Kalau setahu saya di Molo itu hanya syaratnya adalah cendana itu harus dipanen di bulan musim kering, musim kering dan dingin di bulan Agustus, Juli sampai Agustus. Kemudian cendana itu harus dipanen ketika bulan mati, jadi tidak sedang ada bulan terang, jadi bulan gelap. Dan ada beberapa hal yang harus dijalankan sebelum potong cendana. Tradisi itu ada, termasuk Banu tadi itu bagian dari Banu. Relasinya sangat dekat. Cendana itu menjadi, kalau di Molo ada legenda begini. Jadi putri cendana itu disebut-sebut sebagai tulang dari putri Raja Sonpai. Tapi sebenarnya saya melihat bahwa itu sebenarnya politiknya raja untuk dia menguasai cendana. Jadi sebenarnya sebelum tahun 65, sebelum PP pemerintah, raja itu juga sudah sangat rakus menguasai cendana. Ya karena dia melihat ketika orang Cina datang, orang Belanda datang dan menukar cendana dengan emas, perak dan segala macam, dia melihat ada keuntungan itu. Kemudian Raja Sonpai, waktu itu raja pertama di Molo, bikin satu legenda untuk menipu menipu warga. Dia bikin legenda bahwa cendana itu asalnya dari tulang anak perempuannya dia, sehingga siapapun orang Molo yang memanen cendana harus menyerahkan upeti sekian kilogram cendana untuk dia. Dan orang waktu itu mengikuti dia, dan legenda itu hidup. Karena ternyata ya dia punya ambisi pribadi bahwa cendana yang terkumpul upeti itu dia tukar ke Belanda yang kaya dia, warga tidak kaya. Puncaknya ketika PP tahun 86 itu, ketika Soeharto berkuasa, cendana diputihkan, semua warga yang punya cendana adalah milik negara, sehingga dia tidak dapat sekian persen, saya lupa perhitungannya, tapi sebagian besar itu negara yang ambil. Sudah tidak semenguntungkan sebelumnya. Menguntungkan sebelumnya, dan itu dilakukan dengan teror, dengan senjata, dengan TNI dan polisi. Melakukan bukan hanya di kota-kota, tapi sampai ke pelosok-pelosok yang orang yang punya cendana berhektar-hektar itu diambil semua. Akhirnya orang trauma, orang Timur trauma dengan cendana. Kemudian mereka menyebutkan kayu cendana itu sebagai kayu penyebab masalah, penyebab petaka. Dan sekarang kayu disebut kayu setan. Dan sekarang ketika kita omong kayu cendana, orang Timur akan menolak untuk berbicara karena mereka masih trauma. Karena ketika mereka bicara cendana, ingatnya Pak Harto. diteror dengan senjata. Dan mereka ketika kami kemarin riset juga, ketika banyak yang tidak mau bercerita atau tidak nyaman dengan itu semua. Atau sekalinya bercerita kemarahan luar biasa. Kemarahan yang keluar, ketika bercerita pun kemarahan yang keluar. Karena buat apa? Dan akhirnya efek yang terjadi adalah kemarahan itu membuat semua orang Timur memotong cendana yang bahkan baru umur 2-3 tahun. Buat apa? Mendingan kami potong biar Karena masih tumbuh semua tidak secara dapat. alami. Ada yang Cendana pada umumnya tumbuh secara alami. Sekarang pemerintah dinas terkait kehutanan bikin program pembibitan cendana itu 1:90, 1:90, mungkin 1:100. 100-nya mati, 1 yang hidup. Karena memang cendana itu, kalau tradisi cerita-cerita orang tua dulu, cendana itu tumbuh karena ada burung tertentu yang makan buahnya, burung itu terbang, jatuhin, dia tumbuh. Atau dia makan dan kotoran burung itu yang kemudian bikin dia tumbuh. Dinas kehutanan itu mau tanam sekian itu tetap nggak bisa. Bisa tapi 1:100 tadi. Ekosistem rusak, secara relasi personal antara orang Molo dengan cendana itu juga udah rusak. Jadi orang kemarahan itu yang membuat di Timor itu sekarang kalau pohon cendana dekat rumah itu dijaga baik-baik, karena pasti orang akan masih muda, orang satu orang curi, dan yang kedua orang tebang, karena memang masih kecil pun orang tebang karena nggak suka dengan cendana. Ngapain kita piara cendana dan yang nanti yang untung orang lain, yang menikmati orang lain, semacam itu. Puncaknya ketika saya SD tahun 90-an akhir itu gila-gilaan.
Dan kita tidak tahu waktu itu cendana bertruk-truk dari timur itu dibawa kemana, kita nggak tahu. Dibawa angkut dari rumah, ditaruh di kantor polisi, bergunung-gunung di depan kantor polisi. Besoknya nggak ada lagi. Dan kita tidak tahu siapa yang menikmati cendana-cendana itu di tahun 90-an ketika politik pemutihan cendana itu diberlakukan. Dan efeknya sekarang orang timur tidak mau berbicara cendana, marah ketika berbicara cendana, dan berjarak dengan cendana, dan itu sedih. Dan mengerikan. Ya. Dan kami di komunitas Lakot Kujaos dan dibantu kami sementara merevitalisasi sesuai dengan kemampuan kami. Kami sedang melakukan riset dan ingin sekali bikin festival budaya yang kembali mengangkat dan menghormati cendana. Kami sedang berusaha untuk melakukan itu. Disebut ruwatan atau apa, terserah. Tapi kami ingin membangun relasi baru antara orang Molo seperti orang Molo dulu, bahwa kita punya hubungan yang baik dengan alam semesta, dengan cendana itu sendiri, tanpa ada ketakutan-ketakutan seperti sebelumnya. Ya, lewat jalan seni budaya saya pikir itu bisa jadi satu solusi. Dan kami sementara juga dengan kami menggagas Sandalwood Heritage Trail, jadi satu program ekowisata atau wisata berbasis komunitas, tapi bukan soal wisatanya sebenarnya, tapi soal bagaimana perjalanan-perjalanan untuk menemukan kembali identitas dan tradisi dan kedekatan orang Timur dengan cendana. Cerita menarik dari pemaparan Andiki ya. Kami ada IAI Timur Timur juga kan, ada Pak SDT. Nanti kita lagi koordinasi mau bikin semacam festival heritage di situ. Mungkin nanti bisa ada kalau kita koordinasikan, kayaknya jadi menarik sih. Nanti saya bilangin sama Mbak Masalah Egi ya. Egi. Oh kenal ya, udah pas kan. Ya udah nanti saya sampaikan. Dosen Unwira. Dosen dia. Pas banget tadi. Oke, mungkin kita mau ada sedikit. Ini ada sedikit. Ini mungkin beda dengan ini rumah hijau versi IAI. Ini bukan versi Rumah sehat ya? Rumah sehat versi IAI ya. Oke, terima kasih ya. Iya. Kami tunggu kakak-kakak semua berkunjung ke Polo. Jangan lupa mampir ke Lakot Kujaos, kita ngobrol-ngobrol, mencoba masakan di sana, mencoba seni tradisi di sana dan lain-lain. Diskusi, sharing. Ya Ibu ya, kami tunggu di sana.